Salam berjumpa dengan saya Novi Indrawati Sagita. Saya adalah salah satu dosen program studi administrasi pemerintahan FISIP Unpad yang mengampu mata kuliah metode riset terapan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari penelitian, khususnya adalah penelitian terapan atau riset terapan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita melihat atau memperhatikan suatu peristiwa, fenomena, kejadian, atau masalah yang menimbulkan rasa ingin tahu kita untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Bagi masyarakat akademis, maka berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya ingin dijawab dengan akurat dan jelas, maka masyarakat akademis akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan serangkaian prosedur ilmiah yang sistematis. Prosedur ilmiah yang sistematis inilah yang sering kita sebut dengan penelitian. Nah, dalam proses melakukan penelitian tersebut, pertama kali yang dilakukan adalah kita merumuskan pertanyaan dari penelitian. Pertanyaan inilah yang akan menjadi masalah yang diangkat dan akan dijawab dalam penelitian kita. Setelah kita merumuskan pertanyaan penelitian, maka yang akan kita lakukan adalah kita mengumpulkan data-data empiris, kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, sehingga menghasilkan suatu simpulan yang menjawab pertanyaan atau rasa keingintahuan kita tentang peristiwa, fenomena, atau masalah yang kita hadapi. Menurut Lawrence Newman, penelitian itu memiliki dua tipe berdasarkan kegunaannya. Tipe pertama adalah penelitian basic atau penelitian dasar atau basic research. Tipe kedua adalah applied research atau penelitian terapan. Apa bedanya kedua penelitian tersebut? Apa perbedaan basic research dengan applied research? Perlu teman-teman ketahui bahwa riset-riset yang dilakukan di program studi administrasi pemerintahan yang notabene adalah program studi vokasi, maka riset-riset yang dilakukan adalah riset dengan tipe applied research atau riset terapan. Kita lanjutkan bahwa berdasarkan jenis penelitian menurut Lawrence Newman, tadi ada dua, yaitu penelitian basic dan penelitian terapan. Penelitian basic sendiri bertujuan untuk menemukan dasar teori atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil riset dari penelitian dasar atau basic research ini tidak dapat langsung dimanfaatkan, tetapi dapat menjadi dasar pengembangan teknologi inovatif pada penelitian terapan. Sedangkan penelitian terapan atau applied research adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis atau menghasilkan produk baru, di mana hasil penelitian terapan dapat langsung digunakan oleh pemesan atau orang yang berkepentingan atau instansi yang membutuhkan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita lanjutkan bahwa riset terapan memiliki berbagai ciri. Ciri pertama adalah riset terapan. Meskipun riset tersebut adalah riset terapan yang tidak bertujuan pada pengembangan ilmu pengetahuan, tapi bertujuan untuk mencari solusi yang dapat langsung diterapkan, namun riset terapan ini merupakan salah satu kegiatan ilmiah, di mana riset terapan itu berusaha mengungkapkan gejala alam atau sosial dalam kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki karena memiliki kekurangan atau kelemahan dengan mempergunakan metode yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri kedua dari riset terapan itu tidak melibatkan teori yang rumit. Pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini instansi hanya ingin mengetahui tindakan operasional apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Yang perlu disadari oleh para peneliti, meskipun
teori yang digunakan itu tidak rumit, tetapi riset terapan tetap menggunakan teori, meskipun teori-teorinya itu tidak terlalu teori-teori yang sangat complicated atau membingungkan. Sehingga riset terapan tetap dikatakan sebagai riset yang ilmiah karena dia melibatkan teori-teori atau menggunakan teori-teori dalam analisanya. Ciri ketiga, riset terapan itu berusaha menyederhanakan teori, sehingga pihak yang berkepentingan dalam hal ini instansi tidak terlalu dihadapkan dengan teori-teori yang tidak mereka pahami. Peneliti menyajikan teori-teori hanya menjadi landasan berpikir tentang masalah yang diselidikinya, sehingga masalah yang diselidiki dengan teori inilah yang disebut bahwa riset terapan juga sebagai penelitian ilmiah. Ciri keempat, bahwa riset terapan memiliki tujuan. Tujuannya adalah mengatasi masalah nyata dalam kehidupan, sehingga dari riset terapan ini berusaha menemukan langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, sehingga riset terapan itu memberikan rekomendasi atau penyelesaian yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat maupun instansi pemerintah. Yang kelima, riset terapan itu berusaha merumuskan alternatif solusi, di mana riset terapan berusaha menemukan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan di dalam aspek yang diselidikinya, sehingga hasil riset terapan ini diharapkan mampu memberikan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir, riset terapan juga memiliki landasan filosofis, di mana landasan filosofis riset terapan adalah filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme di sini adalah cara berpikir penelitian yang berusaha membantu menemukan cara pemecahan masalah, bukan bicara menemukan benar atau salah, tetapi membuktikan efektif atau tidak efektifnya suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah, sehingga bila tidak efektif maka diperlukan suatu cara atau langkah-langkah atau rekomendasi atau solusi alternatif untuk memperbaikinya. Menurut Newman, ada 3 jenis riset terapan. Pertama adalah action research, yang kedua evaluation research, yang ketiga adalah social impact. Tetapi beberapa teoritisi lainnya juga menambahkan bahwa riset terapan juga adalah termasuk ke dalam research and development. Jadi jenis penelitian research and development itu juga termasuk ke dalam riset terapan. Sehingga jika kita membandingkan atau kita menggabungkan pendapat dari Newman dan beberapa pendapat lainnya, maka jenis riset terapan ini ada 4, yaitu action research, evaluation research, social impact, dan research and development. Action research adalah penelitian yang digunakan untuk memperbaiki sistem atau meningkatkan kinerja sebuah institusi atau lembaga, di mana dalam penelitian ini mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh lembaga sehingga memerlukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Misalnya, terjadi penurunan kualitas layanan publik, maka penelitian action research untuk mengetahui tindakan yang tepat apa yang perlu dilakukan agar dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik tersebut. Jenis penelitian terapan kedua adalah evaluation research. Evaluation research ini adalah penelitian yang dilakukan selama atau sesudah program kebijakan, sistem, atau produk diimplementasikan. Penelitian evaluasi atau evaluation research bertujuan menetapkan apakah program kebijakan, sistem, atau produk tersebut yang sudah diimplementasikan sudah layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau dihentikan sama sekali.
Jenis penelitian terapan ketiga, yaitu social impact. Social impact adalah penelitian yang menganalisis dampak atau konsekuensi pada berbagai bidang kehidupan sosial jika suatu perubahan mendasar terjadi. Sedangkan research and development adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah produk baru. Dari penelitian tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari menganalisis kebutuhan, merancang produk, membuat atau mengimplementasikan produk, sampai pada mengevaluasi kelayakan produk yang dikembangkan. Selama proses pengembangan selalu dilakukan pengujian dan revisi, sehingga produk yang dikembangkan benar-benar teruji secara empiris. Baik teman-teman mahasiswa, seorang peneliti perlu memahami betul masalah yang akan dia teliti. Sehingga dengan mengetahui masalah yang dia teliti, dia akan tahu metode atau jenis penelitian mana yang cocok yang dapat menjawab pertanyaan penelitiannya tersebut. Sehingga dengan memahami masalah dengan baik, maka dia bisa memilih jenis penelitian yang tepat. Dan teman-teman mahasiswa perlu ditekankan bahwa teman-teman mahasiswa perlu memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sehingga terkadang masalah-masalah itu ada di sekitar lingkungan kita yang kadang tidak terperhatikan. Bahkan ada juga potensi-potensi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga itu bisa menjadi masalah yang dapat diangkat menjadi topik riset penelitian. Teman-teman, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk membahas penelitian riset terapan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan
berikutnya. Salam semangat belajar, sukses selalu.